Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati karena hari ini tanggal 8 Agustus 2021 saya akan menyampaikan, ini dia temanya, 1, 2, cering. Tuhan yang menerima, bagus ya gambarnya, Tuhan yang menerima kita. Saya sampai kaget karena saya baru melihat Tuhan yang menerima kita. Ini saudara yang mana nih? Saudara yang mana? Pokoknya adalah ini setiap kita nih, orang-orang percaya, orang-orang yang datang kepada Tuhan. Dan lihatlah seperti gambar yang sudah disediakan, Yesus membuka tangan. Dia menerima saya dan saudara apa adanya. Karena itu tema hari ini, Tuhan yang menerima kita. Pendeta, kenapa kita harus membahas atau mendengar penyampaian ini? Jawabannya sederhana. Karena kasih dunia hari-hari ini semakin dingin. Manusia hanya dinilai berdasarkan value-nya. Dia dinilai berdasarkan harganya. Kita ini berharga karena apa? Kita ini dianggap penting karena apa? Kita ini dihormati, dihargai, diterima karena apa? Manusia menerima kita, manusia yang lainnya, dunia menerima kita berdasarkan satu hal. Kalau saudara punya nama besar, saudara orang kaya, saudara orang hebat, saudara orang yang memang punya pangkat jabatan, saudara akan diberi nilai lebih. Tapi sebaliknya, buat kita yang bukan siapa-siapa, seringkali kita hanya tersisih ya saudara. Tapi ini yang saya mau tekankan, Tuhan Yesus menerima kita. Apa buktinya? Yesus pernah mengucapkan satu ayat yang luar biasa. Sama-sama kita buka pagi hari ini. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37. Ini perkataan Yesus setelah Yesus berjalan di atas air. Dia memberi makan ribuan orang. Dia mengajarkan tentang tubuh dan darah Kristus adalah makanan yang membawa kehidupan. Dan ada satu kalimat Yesus di ayat ini yang menjadi pembuka dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, di rumah, sedang duduk, berdiri, berbaring, saudara di perjalanan, yang bisa baca sama-sama. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37. 1, 2, iya. Apa kata Alkitab? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan ini harus saudara garis bawahi. Dan barang siapa datang kepadaku, siapapun saudara yang datang kepada Yesus, Yesus tidak akan membuangnya. Ia tidak akan kubuang. Ini luar biasa. Yesus ambil satu kalimat yang sederhana tapi sangat-sangat jelas. Bagaimana Tuhan yang menerima kita apa adanya. Ada satu kisah viral yang terjadi di sebenarnya kisahnya terjadi dari 1994. Saudara bisa lihat berita resminya di Google. Tapi ini menjadi viral di 2017. Jadi baru beberapa tahun terakhir. Jadi ada seorang laki-laki di negara Tiongkok, namanya Wang Mingqing. Wang Mingqing ini adalah seorang pria yang bersama istrinya mengalami kehilangan anak. Jadi dalam tanda petik anaknya itu gimana ya, dicuri lah, lebih tepatnya seperti itu. Itu kejadiannya 1994. Sejak hari itu Wang dan istrinya itu merasa bahwa putrinya masih ada. Putrinya masih hidup, putrinya masih bisa dia dapati. Jadi sejak itu mereka suami istri sepakat untuk terus mencari putrinya. Seperti yang saudara tahu bahwa setelah 3 hari seseorang menghilang, dilibatkanlah instansi kepolisian di daerah setempat, dicari, terus mereka cari 94 sampai 1 tahun berlalu, orang-orang semua mulai lupa. Tapi tidak dengan suami istri ini. Bahkan Mr. Wang selalu terus mencari. Dan orang sudah mulai berspekulasi. Sudah tidak ada kemungkinan. Sudah sulit untuk ditemukan. Karena anaknya pada waktu itu masih dalam kondisi bayi, saudara. Sudah dicari dengan berbagai macam usaha, kinerja. Tapi memang tidak ada hasil. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu. Orang mulai lupa akan peristiwa ini. Tapi tidak dengan Mr. Wang. Mr. Wang terus berjuang, berusaha. Sampai akhirnya kalau saudara baca berita lengkap, di 2015 sebagai bentuk usaha pencarian terhadap putrinya. Bayangkan ya, dari 94 ke 2015, Mr. Wang itu gak pernah putus asa. Jadi ketika diwawancara, apa yang membuat engkau bertahun-tahun terus berusaha mencari putrimu? Saya percaya, saya masih bisa melihat, saya masih bisa berkumpul dengan putri saya. Jadi 2015 ini yang membuat beritanya jadi viral. Mr. Wang ini menjadi seorang supir taksi. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, tapi Mr. Wang itu ingin bertemu dengan banyak orang. Nah, pertemuan itu yang membuat dia meminta tolong
Jika engkau pernah melihat anak perempuan, jadi dikasih ada fotonya waktu anak itu lahir, tapi kan udah 2015, dari 94 saudara. Tapi memang perjuangannya luar biasa. Jadi dia kasih kartu kepada setiap penumpang, dia ngomong, dia cerita. Aplikasi pesan singkat yang terkenal di negara Tiongkok itu bukan WhatsApp atau BlackBerry Messenger. Di sana tuh namanya WeChat. Jadi dia minta tolong kepada setiap customer yang naik taksi dia, tolonglah disebarkan. Nah, karena dia udah banyak menyebarkan kartu dan beberapa orang yang naik di taksinya adalah orang-orang media, viral lah beritanya orang ini. Jadi dia mulai diliput oleh media sampai dengan tahun 2017. Ada seorang gadis, saya kutip namanya di sini, Wang Qifeng. Wanita ini mulai mencurigai, jangan-jangan itu orang tua saya karena ada kemiripan yang dia lihat di televisi dengan dirinya. Yang kedua, dia akhirnya mulai sadar bahwa dirinya itu diadopsi. Diadopsi sama keluarga yang hari itu menghidupi dia. Maka karena ada kontak dan lain sebagainya, dia mulai mencari jalan supaya ingin menemui, penasaran. Difasilitasilah ada orang kaya di sana untuk mereka tes DNA. Puji Tuhan, 24 tahun laki-laki ini Mr. Wang mencari. Akhirnya dia ketemu. Mereka bisa kumpul bersama-sama dan keluarganya kembali dipersatukan. Apa analogi dari kisah nyata ini? Sederhana. Jika seorang laki-laki dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahannya, dia tetap mencari anaknya sampai ketemu. Tuhan lebih lagi, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sesungguhnya Tuhan terus berupaya. Bagaimana kita yang oleh dosa ini telah dibungkus, Tuhan terus coba menyelamatkan. Dan finalnya adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia bukan cuma cari, Dia memberikan anak yang tunggal, Yesus, bukan cuma untuk turun ke dunia, untuk mati. Supaya apa? Tuhan menerima saya dan saudara. Karena memang dunia ini penuh dengan tekanan ya. Ada banyak kita sulit untuk merasa diterima atau dihargai karena kita banyak kekurangan dan kelemahan. Fakta dari Kementerian Pendidikan mencatat bahwa di setiap sekolah rata-rata ada 40% anak mengalami pembulian. Kenapa mereka dibully? Rata-rata mereka dibully karena mereka dianggap berbeda. Tidak tampan, tidak cantik, ada body shaming ya, maksudnya karena dia mungkin gemuk, dia kurus, dia terlalu tinggi, dia terlalu pendek, warna kulitnya mungkin dianggap berbeda dan mereka mulai mengalami penghinaan. Karena orang tuanya tidak lengkap, karena mereka dari keluarga kekurangan, karena gaya bicaranya mungkin gagap, mungkin anak ini juga tidak terlalu pandai. Mereka mengalami pembulian. Dan saudara tahu nggak, pembulian yang terjadi kepada beberapa anak dari 40%, sebagian kecil mengalami kerusakan mental. Dan bukan cuma di masa kecilnya dia rusak mental, dia bawa sampai besar, saudara. Ada satu cerita anak di Indonesia yang viral, kalau saudara sempat ikuti sosial media, itu muncul di beberapa pokoknya muncul lah gitu, muncul di sosial media. Saya waktu itu lihat di Instagram. Intinya yang cerita adalah adiknya. Adiknya bilang begini, "Koko saya adalah anak yang sehat, anak yang baik." Dikasih lihat gambar kecilnya, tidak ada masalah apa-apa. Kapan masalah mulai datang? Ketika kokonya ini mulai sekolah. Dan dia mulai mengalami pembulian. Jadi saya nggak ngerti bully apa yang dialami, saya nggak ngerti bully apa yang dia terima. Intinya dia mengalami kerusakan mental sehingga dia mulai berubah karakter. Dia jadi suka cuci tangan. Jadi cuci tangan tuh bukan cuma sekali dua kali, bahkan bukan cuma 1-2 menit. Dia bisa cuci tangan sampai 15 menit dia cuci tangan. Seperti ada yang salah dalam dirinya. Dia jadi mulai suka terpukul, dia mulai suka goyang-goyang begini. Padahal nggak ada kesalahan secara organ tubuh. Sampai akhirnya dibawa ke Singapura dari Indonesia. Dan butuh 4 kali ketemu psikiater yang tepat. Akhirnya ketemu di Malaysia. Anak ini diberikan vonis sindrom apalah. Tapi inti dasarnya adalah pembulian. Rusak saudara. Masa depannya rusak. Padahal anaknya ganteng.
Semuanya rusak, cuma gara-gara apa? Pembulian. Kenapa orang sampai rusak? Karena pembulian membuat diri itu merasa memang tidak berharga, tidak pantas, tidak normal. Dan pembulian ternyata bukan hanya terjadi di sekolah. Pembulian terjadi dalam rumah tangga. Orang tua kepada anak. Kamu mah bodoh jadi anak. Kamu kayak kakak kamu dong. Kamu kayak adik kamu dong. Kamu kayak anak tetangga dong. Itu pembulian sebenarnya. Pak, Bu, jemaat Tuhan yang terkasih, setiap kita nih unik, berbeda, tidak ada yang sama. Kepintaran seseorang pasti berbeda-beda, bermacam-macam. Saudara suruh anak monyet dengan anak ikan melakukan yang sama, tidak mungkin. Ketika anak ikan disuruh manjat pohon, dia nggak akan pernah bisa manjat pohon. Sama dengan anak monyet disuruh untuk menyelam ke dalam air. Tapi kan kita begitu ya, manusia menganggap kesempurnaan ketika seseorang mampu melakukan kriteria-kriteria yang kita anggap itu yang pantas. Tapi ini yang saya mau tekankan kepada setiap jemaat Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Orang tua kita bisa bilang begini, gimana nilainya? Bagus nggak? Kalau bagus itu baru anak papa. Kalau jelek, anak emak lu. Ya kan? Lu sama kayak keturunan emak lu. Yesus nggak seperti itu. Saya mau tanya, waktu Tuhan, saudara terima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup saudara, ada nggak Tuhan tanya, pekerjaannya apa? Ojol. Wah, saya agak susah terimanya. Nggak ada. Tuhan bahkan nggak peduli masa lalu kita yang kelam. Tuhan terima kita apa adanya. Pentingnya saya menyampaikan ini kepada setiap jemaat Tuhan, supaya hidup kita di tengah PPKM ini bisa apa ya? Bisa ada passion, saudara, ada semangat. Karena beberapa jemaat mereka memberikan laporan, mereka bilang, pendeta tolong bantu dalam doa. Saya mau di PHK, saya kehilangan pekerjaan, usaha saya gagal. Saudara, masa-masa seperti ini gak mudah loh untuk orang membangun kepercayaan diri. Bahkan setelah dia mengalami masa-masa sukar, seringkali dia dipandang berbeda oleh keluarganya. Istrinya menganggap kamu mah laki-laki gagal. Kamu gimana sih, orang lain bisa kerja, orang lain bisa sukses, orang lain bisa maju, kok kamu seperti ini? Karena tidak semua istri menerima suami apa adanya. Begitu juga sama, bapak-bapak jangan ngangguk-ngangguk aja. Ya bener juga nih Yebi ngomong nih. Enggak, sama. Bapak-bapak juga begitu. Pak, istri kita kan mengalami perubahan. Dulu waktu masih nikah, bapak masih bisa gendong. Sekarang mungkin butuh alat berat ya untuk gendong istri bapak. Iya kan? Beda. Dulu baju itu ukuran S. Sekarang super S. Ya kan? Tapi itulah manusia. Selalu ada perbedaan, selalu ada perubahan. Tapi kan banyak suami gitu. Kamu cantik dong kayak dia, kamu cantik dong kayak gitu. Pak, bapak kalau banyak nuntut kayak gitu, hati-hati pak. Lebih berat lagi kalau istri bapak bilang, Papa pernah lihat drama Korea mama? Pernah lihat pemeran laki-lakinya? Jauh pak. Seperti susu dan kopi, jauh. Tidak sama, dicampur pun susah. Jadi memang manusia itu seringkali menghargai berdasarkan kemampuan dan kebisaannya, tapi tidak dengan Tuhan. Saudara, ketika seseorang tidak sanggup menerima tekanan atau ketika dia direndahkan dia nggak terima, ada satu peristiwa yang pernah ditulis dalam Alkitab. Tapi peristiwa ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi setiap kita. Sama-sama buka 2 Samuel pasal 9, 1 sampai dengan 13. Kisah tentang seorang namanya Mephiboset. Ini menjadi pembelajaran saya secara pribadi. Saya percaya Mephiboset ini nama yang jarang kita dengar. Mephiboset ini bukan seorang tokoh yang populer. Mephiboset ini bahkan gak pernah dipakai namanya untuk diberikan kepada orang Kristen sebagai nama baptis. Tapi Mephiboset pernah mengalami satu hal yang luar biasa. Dia terluka, tapi dia juga dipulihkan. Mephiboset, 2 Samuel pasal 9, 1 sampai dengan 13. Ayatnya panjang juga nih, saya baca semua ya. Saya baca sebagian deh, tapi jemaat Tuhan bisa perhatikan. Berkatalah Daud. Jadi ini Daud posisinya sudah menjadi seorang raja. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Karena rata-rata keluarga Saul itu sudah meninggal, dikejar, diburu oleh orang Filistin. Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi Yonatan itu anak Saul, tapi Yonatan itu bersahabat dengan Daud. Karena dulu biasa mereka berperang bersama-sama. Perhatikan ayat yang kedua. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku."
aku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Perhatikan ya, Daud bilang bukan cuma kasih dari dirinya, bukan cuma dari hatinya, tapi kasih dari Allah. Perhatikan. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Sampai sini dulu kita tutup. Kata cacat dalam perjanjian lama adalah sebuah aib, saudara. Jangankan bagi seorang anak bangsawan, jangankan bagi seorang penerus tahta. Jadi Mephiboset ini sebenarnya dia bisa menjadi penerus tahta raja karena bapaknya Yonatan dan kakeknya adalah Saul. Perjanjian lama menuliskan raja itu diwariskan dari keturunan ke keturunan. Bagaimana bisa jika seorang raja itu tampil dalam keadaan cacat? Karena tidak boleh, tidak bisa. Raja itu public figure yang paling utama. Jangankan bicara cacat, dia bahkan harus bisa bermain pedang, dia harus bisa bertempur, dan dia harus punya penampilan yang berwibawa. Itu raja, saudara. Karena itu Saul ketika dipilih, karena dia dianggap lebih dari laki-laki yang lain. Badannya tinggi besar, gagah, ada wibawanya. Saul dipilih karena itu, saudara. Tapi Mephiboset kakinya cacat. Perjanjian lama itu cukup keras. Kenapa saya bilang cukup keras? Karena orang cacat bukan hanya tidak bisa menjadi orang-orang yang terpandang, tapi orang cacat bahkan dalam imamat tidak boleh melayani. Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara baca dengan lebih jeli dan teliti, dalam imamat orang cacat tidak boleh melayani. Jangankan bicara tangan atau kaki yang tidak ada, tulang yang bengkok saja imamat katakan dia tidak boleh melayani. Seorang laki-laki yang kemaluannya itu tidak lengkap atau timpang sebelah itu tidak boleh melayani. Bukan saya ngomong, Alkitab yang nyatakan. Saya ingin menggambarkan betapa posisi orang cacat pada waktu itu tidak seperti hari ini. Orang-orang yang disabilitas di perjanjian lama, mereka tidak punya peran lebih, saudara. Dan Mephiboset adalah salah satunya. Pertanyaannya, kenapa Mephiboset sampai cacat? Apakah dia cacat lahir? Tidak. Kalau saudara lihat dalam 1 Samuel pasal 31, kita lihat ya, kita lompat dulu. Saya ingin memberikan penjelasan secara lebih lengkap. 1 Samuel pasal 31, ayat yang pertama sampai yang kedua. Kalau ini perikop diberi judul Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul. Bukan cuma Saul, anak-anaknya. Orang Filistin menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Ayat yang ke-6 kita lompat. Perhatikan jemaat Tuhan dari 1 Samuel 31 ayat yang ke-6. Jadi Saul dan ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Kenapa ini penting, saudara? Karena konsep raja di perjanjian lama itu diteruskan, diturunkan. Jadi kalau Saul rajanya mati, nggak cukup. Putra-putra kandungnya, cucu-cucu yang laki-laki itu harus mati semua. Supaya apa? Habis keturunan raja. Tapi pada waktu itu Mephiboset itu masih seorang anak kecil sekitar umur 5 tahun. Dan dia normal. Dia normal, tidak ada kecacatan. Kapan dia cacat? Setelah peristiwa ayat ini. Ketika terdengar kabar sampai ke Israel di dalam istana bahwa Saul mati dengan seluruh anak laki-lakinya, terjadi kepanikan massal. Dan Alkitab catat, pengasuh, inang pengasuh, kalau hari ini kita sebutnya babysitter. Jadi Mephiboset itu kan cucu raja, dia pasti terima perlakuan, dia terima fasilitas, dia terima segala hal yang baik, termasuk dia punya pengasuh. Nah pengasuhnya tuh lari, ketakutan karena Filistin pasti datang menyerang istana. Jadi terjatuhlah dia karena panik. Disitulah Mephiboset jatuh dan kakinya menjadi cacat. Dan sejak itu Mephiboset ditaruh atau diletakkan di satu tempat. Nanti kita lihat di namanya Lodebar. Di Lodebar ini dia tidak menjadi siapa-siapa. Dia hanya diasuh atau diangkat menjadi anak salah satu dari pegawai istana zamannya Saul. Dan dia tidak punya harta, dia tidak punya hal yang baik karena raja sudah digantikan oleh yang namanya Daud.
Tapi lihat, perhatikan kembali 2 Samuel pasal 9. 2 Samuel pasal 9 ayat 4. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel. Makir ini salah satu staf atau orang istana di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan, Yonatan anak Saul, masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah, kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Daud itu luar biasa. Orang cacat tuh nggak boleh makan satu hidangan dengan apalagi seorang bangsawan, seorang raja, karena dianggap sebagai hal yang memalukan. Tapi perhatikan kasih Daud bagi Mephiboset. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, ini kalimat orang yang sudah hancur mentalnya. Ini kalimat orang yang sudah merasa diri tidak berharga. Ini kalimat orang di mana dia hidup dalam keputusasaan. Apa katanya? Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Kisah Mephiboset adalah kisah sebagian dari hidup kita sebagai manusia, saudara. Ada masa-masa di mana memang kita dianggap bukan siapa-siapa. Karena memang kita bukan lahir dari keluarga yang terpandang. Kita bukan dari orang yang hebat secara intelektual. Kita bukan orang yang tampan seperti sebagian orang. Kita bukan orang yang cantik. Kita bukan orang yang punya kemampuan lebih. Kita bukan orang yang punya skill atau talenta seperti orang-orang lain yang terima penghargaan besar. Dan seringkali kondisi ini membuat kita merasa, siapa saya? Siapa saya sampai saya harus dihiraukan? Sama seperti Mephiboset. Mephiboset itu bukan orang biasa. Dia sebenarnya anak raja. Dia keturunan dari Saul, raja pertama yang diangkat langsung oleh rakyat. Tapi kondisi yang menghancurkan keadaannya sampai dia bilang, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ketika seseorang kena mental, dia sulit untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup. Saya ambil contoh ya. Keadaan-keadaan seperti Mephiboset ini bukan hanya terjadi dalam lingkungan sekolah, perkantoran, dalam keluarga juga. Ketika suami tidak bisa menghargai istri, ketika istri tidak bisa menghargai suami, ketika orang tua menuntut lebih kepada anak-anaknya, ketika anak-anak tidak bisa melihat orang tuanya hari ini, dia menganggap ya orang tua saya kan orang susah, saya akan sukses karena usaha saya sendiri. Jadi keadaan-keadaan seperti ini membuat seseorang mengalami masa-masa seperti Mephiboset. Kita merasa seperti anjing mati, memang gak ada harga. Ya siapa sih yang mau peduli sama saya, pendeta? Siapa sih yang mau melihat saya sih, pendeta? Apalagi buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang dalam tanda petik, mereka dilahirkan memang dalam kondisi yang tidak sama dengan kebanyakan. Berat, saudara. Saya dalam pelayanan banyak ketemu dengan orang yang berbeda. Mereka tidak bisa melihat layaknya kita. Mereka tidak memiliki tangan layaknya kita. Mereka lahir dengan kaki yang berbeda layaknya kita. Berat loh saudara, untuk menjalani hidup layaknya mereka. Dan memang kenyataannya dunia ini keras. Dunia ini menilai seseorang berdasarkan kemampuan dan kelebihannya. Tapi ini yang saya mau tekankan pada pagi hari ini buat setiap jemaat Tuhan, keluarga besar GBHMJ. Tuhan menerima kita apa adanya. Yesus yang berucap dalam Yohanes pasal 6. Jika ia datang kepadaku, aku tidak akan membuang mereka. Itu kan luar biasa. Karena itu satu-satunya kekuatan pengharapan kita tuh cuma Tuhan. Sama seperti kisah anak sulung, bukan anak sulung, anak yang pergi itu. Waktu dia punya harta dari ayahnya, semua orang kumpul sama dia. Tapi ketika dia nggak punya apa-apa, bahkan tidak ada yang peduli. Di mana orang yang pernah sama-sama dia? Semua pergi meninggalkan karena dianggap anak ini, anak bungsu ini sudah nggak punya apa-apa. Alkitab katakan, saking tidak diperdulikan sampai dia makan makanan babi, saudara. Tapi ketika dia pulang ke rumah ayahnya nggak maki dia, ayahnya nggak bilang emang anak durhaka lu, ayahnya nggak tanya masih sisa berapa warisan yang kuberikan, no. Ayahnya berkata kepada para pembantunya, cari lembu yang terbaik, potong, kita pesta, anakku sudah pulang. Seperti itulah Tuhan.
Saya yakin setiap kita seringkali hidup dalam tekanan, dalam keadaan di mana kita dianggap bukan siapa-siapa. Tapi ini yang saya mau katakan, Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Tuhan punya karya, Tuhan punya hal yang ajaib bagi saya dan saudara. Bahkan Alkitab janji, Tuhan bisa pakai orang yang tidak terpandang, mempermalukan orang yang terpandang. Tuhan pakai orang bodoh, mengalahkan orang pintar. Tuhan pakai orang lemah untuk menghancurkan orang yang kuat. Siapa? Semuanya karena Tuhan, saudara. Ada satu ilustrasi terakhir. Ini jam berapa nih? Saya ngomong terus. Oke, ini yang terakhir. Jadi ceritanya nih, ada seorang anak, dia punya akuarium. Dia beli ikan mas koki, dia pilih beberapa warna, dan ikan mas koki kan lucu ya. Dia kelok-kelok itu gembul gitu. Dia punya sirip, dia punya bagian-bagian tubuhnya itu pokoknya indah lah. Sampai akhirnya gak berapa lama akuariumnya ini mulai kotor. Kemilau dari ikan koki itu nggak terlihat lagi karena ditutupi bagian-bagian kacanya itu dengan lumut-lumut tipis lah. Dia pikir gimana caranya. Dia datang ke toko ikan. Tukangnya bilang, udah punya ikan sapu-sapu belum? Ikan sapu-sapu yang kayak gimana? Abangnya nunjukin ikan-ikan sapu-sapu yang kayak gini. Waktu anak itu lihat, dia nggak tertarik sama sekali. Karena memang tampilan ikan sapu-sapu itu nggak secantik ikan mas koki. Ikan sapu-sapu kelihatannya menyeramkan, kulitnya kasar, dan dia cenderung diam, dia nggak berenang dengan elok seperti ikan mas koki. Dan ketika ditanya berapa harganya, harganya bahkan tidak sebanding dengan ikan mas koki. Satu ikan mas koki dia beli dengan harga sekian belas ribu, tapi ikan sapu-sapu dia beli hanya dengan sekian ribu perak saja. Dia beli dan dia ragu sebenarnya melihat, masa sih ini taruh di akuarium nih bikin jelek akuarium saya. Waktu dia taruh di situ, ikan sapu-sapu nggak seperti ikan mas koki yang elok ke kanan ke kiri. Dia langsung sembunyi di bagian yang bisa dia sembunyi. Tapi beberapa hari anak kecil ini mulai sadar bahwa kok ikan mas kokinya jadi lebih cantik ya. Ternyata bukan ikan mas koki yang berubah, tapi akuariumnya jadi lebih bersih. Karena ternyata ikan sapu-sapu itu menggerogoti, memakan setiap lumut-lumutnya. Karena ikan sapu-sapu itulah akuariumnya jadi lebih indah, jadi lebih bersih. Walaupun ikan sapu-sapunya gak pernah bernilai tinggi, saudara. Seringkali hidup kita seperti itu. Sekalipun orang tidak memandang, tapi Tuhan tetap akan pakai saudara lebih luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Gak apa-apa lah bu, jadi istri yang berbeda. Istri yang lain kalau kita lihat di sosial media kayaknya cantik terus ya kan. Kita sampai gak ngerti, dia punya alis kok bisa beda sama kita. Gak apa-apa lah. Dia punya parfum juga jarak 5 meter, bukan cuma 5 meter ya, 50 meter bisa kecium. Beda kalau ibu kan apa? Remason ya, Remason, Geliga ya caplang. Tapi gak apa-apa, seringkali ibu jauh lebih jadi berkat. Berkat kita bukan karena penampilan kita. Berkat kita karena sikap perbuatan kita. Kenapa kita bisa tetap berbuat yang baik bagi orang-orang di sekitar sekalipun mereka gak menerima kita? Karena Tuhan Yesus sudah menerima kita apa adanya. Do the best saudara. Karena ketika Tuhan menerima kita, ada tugas dan tanggung jawab bagaimana orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Lepas hidupmu seperti Mephiboset. Mephiboset berkata, siapakah aku ini sampai engkau menghiraukan anjing mati? Yes. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, di ayat-ayat dari 2 Samuel itu Daud tetap berkata, aku mengasihi engkau seperti Allah menyatakan kasih. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, mari hari Minggu ini semangat lagi. Saudara yang suka dipandang sebelah mata, saudara yang suka direndahkan, saudara yang gak dianggap, saudara yang merasa diri, ya saya bukan apa-apa. No, Tuhan berkata, karena engkau berharga di mataku dan mulia. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, keluarga besar GBHMJ, mari hidup dalam perkenanan Tuhan. Manusia bisa tidak menerima saudara karena keadaan kondisi kita, tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Datang sama Tuhan dengan doa, pujian, penyembahan, supaya engkau hidup lebih bersemangat, engkau hidup lebih bergairah, engkau hidup dengan memiliki makna. Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap saudara. Haleluya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati, sertai, dan tuntun kami Tuhan. Firman ini menjadi semangat yang baru, membuat kami mengerti dan percaya, yes, orang di sekitar kami bisa gak memandang kami, orang di sekitar kami bisa gak menghargai, bisa memandang kami sebelah mata, bisa merendahkan kami, tapi Engkau Tuhan mengangkat kami Tuhan. Dan ingatlah firman Tuhan yang pernah berkata, mereka yang direndahkan
akan ditinggikan. Hamba doa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang dibully, direndahkan, mereka yang seringkali diperlakukan dengan buruk karena mereka dianggap berbeda, mereka dianggap tidak sama, mereka dianggap kurang. Hamba doa dalam nama Yesus. Seperti Daud menunjukkan kasih Allah kepada Mephiboset. Demikianlah kami hari ini menyadari betapa besarnya kasih Allah bagi saya dan setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba doa biar firman ini berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin hidup kami berharga di mata Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin.